Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu semangat dalam belajarnya, dalam mengejar UTBK supaya bisa keterima di PTN favoritnya ya. Amin. Langsung aja kalau begitu bertemu lagi bersama saya Fitri, dan kali ini saya akan menjelaskan pembahasan TO Nasional CG yang ketiga untuk pelajaran fisika. Buat kalian yang kemarin tuh merasa kesulitan, merasa pusing ya kok soalnya gini banget. Nah, mari kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan siapkan alat tulis kalian. Jangan lupa berdoa dalam hati masing-masing. Oke? Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 9. Jadi di soal nomor 9 itu katanya gini. Dinding sebuah rumah terdiri dari 2 lapisan. Jadi kan ada dinding tuh. Ada dinding rumah ya. Ada 2 lapisannya. Gitu. Lapisan A kedalamannya LA. Konduktivitas termalnya KA berada pada sisi luar. Misalnya ini adalah di luar rumah. Sisi luar ya, ini sisi luar rumah. Berarti ini sisi dalam rumah. Terus ini adalah lapisan A. Nah, tebalnya adalah LA. Punya konduktivitas termal KA. Lapisan B, ketebalannya adalah LB. Yang B itu. Konduktivitas termalnya adalah KB. Nah, KB-nya itu katanya 1,5 KA. Berada di sisi dalam rumah. Jika temperatur udara dalam, jadi di sini ya, kan ada perbedaan suhu tuh. Nah, ini misalnya ini adalah TB. Nah, di sini dikasih tahu temperatur udara luar itu adalah T1. Nah, saya warnain biru ya. Temperatur udara luar berarti di sini ini adalah T1. Nah, T1-nya adalah 1,75 TB. Temperatur bidang batas kedua lapisan, nah maksudnya temperatur bidang batas tuh kan berarti antara A sama B, kalau beda temperatur kan ada batasnya kan. Nah, ini maksudnya di sini temperatur bidang batasnya. Nah, ini dikasih tahu ini T sambungan ya, kan dia nyambung tuh. Maka T sambungannya adalah 1,5 TB. Nah, yang ditanya adalah LB dikurang LA, itu berapa? Ya, oke. Nah, kira-kira pakai konsep apa ini? Coba ayo ya. Pakai konsep apa? Jadi ada temperatur, oke. Nah, kemudian ada kata-kata konduktivitas. Berarti ini masuk ke suhu dan kalor bagian konduksi. Bagiannya konduksi. Konduksi itu kan perpindahan kalor dengan perantara, ya, tanpa disertai perpindahan si molekulnya. Maka di sini yang namanya perpindahan kalor, ini kan berarti perpindahan kalor. Kalornya berpindah. Berarti kalau kalor itu berpindah, dia punya laju. Besaran yang ditanya itu adalah laju kalor. Di sini yang dicari adalah laju atau daya kalor. P atau bisa juga tulis Q per T. Nah, gimana cara mencari P atau Q per T? Jadi P itu kan Q per T. Nah, itu cara nyarinya adalah salah satu contoh itu gimana sih kalau konduksi? Jadi kalau misalnya kita masak pakai wajan, nah lama-lama wajannya jadi panas, gitu kan? Itu konduksi. Nah, wajan itu bahasa Sundanya adalah katel. Jadi rumusnya juga katel. Ka delta T per L. Jadi ini adalah persamaan yang dipakai untuk konduksi. Apa itu? Saya akan tulis keterangannya dulu ya. Nah, keterangannya P itu adalah daya watt, lalu Q adalah kalor, T adalah waktu. Terus K adalah konduktivitas termal. Konduktivitas termal. A adalah luas, L adalah tebal. Dan delta T adalah perubahan suhu.
Oke, nah sekarang ketika kasus ada dua dinding yang digabungkan, maka ini adalah kasus suhu sambungan. Kita langsung jawab soal ya. Nah, jadi ini kasus suhu sambungan. Nah, ketika ada dua lapisan atau dua bahan disambungkan, maka ketika dia disambungkan, maka akan memiliki daya halar yang sama, gitu ya. Jadi tulisnya langsung aja KTL sama dengan KTL. Di sini KA delta T per L sama dengan KA delta T per L. Ini adalah untuk yang A, yang ini adalah yang B. Nah, jadi perpindahan tawar lajunya yang A sama B itu bakal sama. Terus di sini karena tidak dikasih tahu A-nya, maka A-nya bisa kita abaikan saja. Terus ini KA-nya kan KA ya. Nah, delta T-nya gimana? Jadi ini kan TD, tapi kalau yang ini 1,75, ini 1,5, berarti kan lebih gede ini kan. Nah, berarti kalau begitu perubahan suhunya kan ini 1,75, yang ini 1,5, berarti ini kurang ini kan. Berarti 1,75 TB dikurang apa? 1,5 TB. Dibagi LA berarti yang dicari. KB-nya 1,5 KA. Ini kita bikin jadi 3/2 aja ya. 1,5 tuh. Jadi ini 3/2 KA. Nah, kalau delta TB berarti ini dikurang ini. 1,5 TB dikurang TB. Dibagi dengan LB. Yang sama kita coret, si KA-nya coret. Terus 1,75 dikurang 1,5 kan 0,25. Dibagi LA sama dengan 3/2 dikali 1,5 dikurang 1 adalah 0,5 ya. Dibagi dengan LB. Ini biar gampang kita pakai pecahan aja. 0,25 itu sama kayak 1/4 ya. TD-nya kita coret dulu aja ya. TD-nya kita coret. Jadi dia 3/2, 0,5 jadi 1/2. Per LB. Nah, jadi ada yang sama nih. 2 kali 2 kan 4. Nah, coret aja. Jadi kalau begitu, ini sisa 1 ya. 1/LA sama dengan apa? 3/LB. Kali silang. Yang dicari apa? LB min LA. Cari dulu ini. LB adalah 3LA. Beres? Belum lah. Ya, yang dicari adalah LB dikurang LA. LB-nya kan 3LA. Dikurang LA. Nah, jadi 3 kurang 1, 2LA. Ada. Jawabannya adalah ayam. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 10. Jadi di soal nomor 10 itu, grafik berikut merupakan grafik T terhadap T suatu gas ideal di sebuah wadah yang tertutup. Jika kenaikan suhu T mengakibatkan kenaikan P secara linear, jadi kita bisa lihat ya, P-nya kan naik, terus T-nya juga naik. Maka manakah kesimpulan yang tepat? Pertama-tama kita harus tahu dulu nih. Jadi kalau ada grafik P terhadap T yang linear, artinya P-nya sebanding dengan T. Bagaimana gitu ya? Berarti dia masuk ke proses apa? Kan kita tahu juga di persamaan keadaan gas ideal, PV sama dengan nRT. Jadi kita bikin, ini kan sumbu Y-nya P ya. Kita bikin P sama dengan nRT dibagi volume. Jadi kan ini artinya P-nya sebanding dengan T. Yang mana NR dibagi V-nya itu berarti konstan. Artinya juga kita bisa menyimpulkan bahwa volumenya konstan. Oke, jadi intinya ini adalah proses dengan volume konstan. Berarti kalau begitu, kalau volumenya bertambah, otomatis salah. Nah, antara CDE. Nah, kalau yang C volumenya tetap. Suhu semakin berkurang atau tekanan bertambah. Kita lihat suhunya harusnya bertambah. Jadi ini kalau berkurang salah. Di sini tekanan semakin bertambah, betul. Udah deh. Kalau yang E gimana? Suhu tetap salah ya, harusnya V yang konstan. Yaudah, jawaban yang benar adalah dodol. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 11. Jadi di soal nomor 11 ya, ini tentang apa sih? Kalau secara sekilas ini termodinamika berarti. Tulis dulu yang diketahui.
Suatu gas ideal monoatomik. Jadi kalau monoatomik, kamu harus tahu bahwa derajat kebebasannya F-nya adalah 3. Punya N mol gas. Mengalami proses termodinamika seperti pada gambar. Proses AB itu adalah isotermik. Kita tulis ini isotermik. Jika T Kelvin merupakan temperatur gas ketika berada di keadaan A. Nah, ketika di A, temperaturnya adalah T ya. Jadi TA sama dengan T. Konstanta umum gas ideal kita tulis ya TA sama dengan T. Terus ada dikasih tahu apa lagi? R. Nah, ini kayaknya R-nya di sini aja. R. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah kalor pada Ca? Jadi VCA itu berapa? Hayo lo gimana? Jadi kalau misalnya ini kan dari proses Ca, kita bisa melihat dari C ke A, tekanan itu kan tetap terus, maka dia prosesnya adalah isobarik. Kata hukum ke-1 termodinamika, kalau misalnya prosesnya isobarik, di mana P-nya konstan, maka berlaku persamaan Q sama dengan delta U ditambah W. Jadi ketika kita mau mencari tahu berapa kalornya, kita harus tahu dulu delta U-nya, kita harus tahu dulu W-nya, gitu ya. Nah, sekarang delta U itu apa? Q itu apa? Jadi Q itu adalah kalor. Joule. Nah, delta U itu adalah perubahan energi dalam. Energi dalam. Satuan juga joule. Cara mencarinya itu bisa 3 ya, F per 2 NR delta T, bisa juga apa? F per 2 NK delta T, bisa juga F per 2 delta TV. Nah, ini cara mencari delta U. Lalu bagaimana cara mencari W? Nah, kalau W itu adalah usaha atau kerja. Nah, cara mencari usaha itu dia P delta V atau PV kan NRT, bisa juga NR delta T, atau bisa juga PV NKT, berarti NK delta T. Pakainya yang mana Bu? Tergantung yang diketahui. Nah, sekarang kita mau mencari itu ya, Q. Berarti Q pada proses Ca artinya adalah delta UCA ditambah WCA. Nah, di proses Ca yang dikasih tahu ada apa aja sih? Di sini dimintanya adalah T atau PV ya. Nah, dari sini kita dari proses Ca berarti kita bisa melihat bahwa P di kondisi C itu adalah PA. Terus V volume di kondisi C itu adalah VB. Terus di sini P di kondisi A itu juga PA. Terus volume di kondisi A itu juga VA. Jadi karena di sini yang dikasih tahu kan berarti P sama perubahan volume. Nah, maka delta U-nya kita pakai ini. Berarti W-nya juga kita pakai ini. Jadi delta U-nya kita pakai F per 2. Nah, ingat bahwa delta PV yang ada di rumus yang saya kasih itu bisa aja F per 2 dikali P delta V. Bisa juga kemungkinannya ada 3 gitu ya, V delta P. Atau bisa juga F per 2 PV. Jadi P2V2 dikurang P1 V1. Nah, jadi tergantung prosesnya gimana. Karena kebetulan ini adalah isobarik, tekanan yang konstan, berarti kita pakai yang ini, P delta V. Jadi kalau begitu, F per 2 P delta V, WCA-nya adalah P delta V. F-nya karena monoatomik adalah 3. Jadi 3 per 2 P delta V ditambah P delta V. Nah, berarti samanya kayak berapa? Ini kan 3 per 2 tambah 2 per 2. 3 tambah 2 adalah 5. Berarti dia adalah 5 per 2 P delta V. Nggak ada di option. Oke, kita coba modif supaya sampai ada ketemu ya. Kita beginiin. Nah, P-nya itu kan berarti PA ya. Dari C ke A prosesnya dia adalah PA. Volumenya berarti apa? Dari C ke A berarti akhirnya A, awalnya C. Berarti VA dikurang VC.
Jadi dia samanya kayak 5/2. Ini kita kali PA VA min 5/2 PA VC. Oke. Terus udah gitu, nah Bu adanya juga ini kenapa NRT? Nah, karena di sini kan berlaku kan. Jadi kalau kita tinjau titik A, kan berlaku PV sama dengan NRT. Jadi PA VA adalah NRTA. Nah kebetulan di titik A, TA-nya adalah T. Jadi PA VA bisa kita ganti jadi TA bisa diganti jadi T. Jadi PA VA-nya adalah NRT ya, kita ganti. Nanti di sini jadi 5/2 NRT dikurang 5/2 PA. Nah VC-nya adalah VB. Jadi jawabannya apa? Ada nggak? Ada dong. Jawabannya adalah ini ya, berarti lebih ke BB. Oke, begitu. Oke, sekarang kita next ke soal nomor 12. Jadi di soal nomor 12 ada rangkaian ya, dia punya baterai 2, E1 sama E2 dipasang seri. E1-nya itu konstan alias tetap, E2-nya diubah. Kedua sumber tegangan dihubungkan dengan dua buah hambatan, masing-masing hambatannya adalah R. Jadi ini R, ini R. Terus ada grafik arus terhadap tegangan. Yang ditanyakan adalah hambatan total pada rangkaian. Jadi R totalnya. Jadi kita harus tahu dulu R-nya berapa ya. Apa maksud dari grafik ini? Jadi maksud dari grafik ini adalah di sini kan E2-nya diubah nih. Kalau E2-nya diubah, berarti di sini adalah grafik siapa? Grafik baterai buat baterai 2. Gitu ya. Jadi ketika ini ada dua data di sini, ada data 1 sama ada data 2. Nah, kita harus bisa baca grafiknya dulu. Kita tulis diketahui dari data 1 kita dapat bahwa ketika ini kan berarti yang berubah E2. Ketika E2-nya adalah 0,5 volt, berarti I-nya adalah berapa? 5 miliampere. Terus dari data 2, nah ya, terus dari data 2, kita juga bisa lihat bahwa ketika baterainya adalah 3 volt, maka arusnya adalah 10 miliampere. Bagaimana dong cara mengerjakannya? Gimana nih, bingung banget ini ya. Jadi ketika ada rangkaian listrik dan baterai 2, berarti kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Gitu kan? Nah, jadi ini yang ditanyakan adalah R total. Nah, karena yang dicari adalah R total, berarti kalau begitu kita jawab. Di hukum kedua Kirchhoff berlaku Kirchhoff berlaku apa? Sigma E tambah sigma IR itu kan sama dengan 0 ya. Nah sekarang kita tulis persamaannya masing-masing untuk data. Bentar, belum. Sebelum ke data kita bikin dulu persamaannya. Jadi ini kita set. Nah ini min E2. Terus ini ketemunya negatif ya. Berarti baterainya min E1 tambah I dikali. Saya boleh langsung R total aja enggak? Sini kan berarti kalau saya paralelin berarti kan jadi R total, iya enggak? R total ya. Nah, ini saya langsung aja R tot sama dengan 0. Nah, ini persamaannya nih. Baru kita masukin ke data. Ya, kita masukin ke data 1. Di data 1, E2-nya kan 0,5. Jadi min 0,5. Ini berarti min E1. I-nya 5. Ingat 5-nya kali 10 min 3. Karena ini kan ampere. 5 kali 10 min 3 ampere. Ini juga 10 kali 10 min 3 ampere. Terus I dikali R. R total sama dengan 0. Lalu kita ke data 2. Nah, di data 2, E2-nya berapa? 3. Jadi min 3 min E1 tambah 10 kali 10 min 3 R total sama dengan 0.
Terus supaya si E1 itu ke eliminasi, berarti kita kurangin aja. Jadi min 0,5 min 3 berapa? Min 0,5 plus 3 berarti 2,5 ya. Terus abis itu min E1 tambah E1 hilang. 5 dikurang 10 min 5 kali 10 min 3 R total sama dengan 0 ya. Ini kita pindah row saja. Jadi 5 kali 10 min 3 R total adalah 2,5. Berarti R total sama dengan 2,5 dibagi dengan 5 kali 10 min 3. Ini kita bisa perkecil nih 1 banding 2. Kalau begitu R totalnya 10 min 3 naik ke atas jadi 1000 dibagi 2. Berapa tuh 1000 dibagi 2? 500 ohm. Jadi jawabannya adalah E. Next kita ke soal terakhir. Nah, di soal terakhir ini nyari apa sih? Jadi di soal terakhir sebuah partikel bermasa M. Ya, jadi diketahui partikel masanya adalah M bergerak dengan kelajuan V-nya adalah 0,8 C. Yang ditanyakan adalah momentum linear P-nya berapa ya? Berapa M0 C? C-nya adalah cepat rangkaian cahaya dalam vakum. Jadi ini masuk ke bab relativitas. Relativitas, tapi yang dicari itu lebih ke momentum. Momentum relativistik. Jadi momentum itu kan P sama dengan M dikali dengan V. Gitu. Nah, tetapi ya pada kenyataannya gitu, maksudnya gini, kan pada saat di tinjauannya itu adalah Galileo. Galileo itu maksudnya tinjauan klasik lah itu ya, sesuatu. Pada saat tinjauan klasik, maka momentum itu hanya bergantung pada massa kecepatan dan udah mau dia diam atau gerak, tidak. Pokoknya tidak ada relatifnya. Tapi ketika dia bergerak dengan kecepatan mendekati C atau mendekati kecepatan cahaya, maka dia itu ada P ketika diam dan ada P ketika bergerak. Jadi momentum ketika diam, ada momentum ketika bergerak. Momentum ketika diam itu adalah P0, tapi momentum ketika gerak adalah P. Nah, ketika gerak, kecepatannya kan makin gede itu, maka momentumnya juga lebih gede. Jadi P ketika gerak lebih gede daripada P0. Nah, maka P itu adalah P0 dikali gamma. Gamma itu adalah faktor pengali. Nah, kita sekarang bahas ya langsung. Gamma itu apa sih? Kita langsung jawab. Gamma itu faktor pengali. Cara carinya adalah gamma sama dengan 1 dibagi akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita kan nyari P momentum ketika gerakan. Pakai yang ini ya. Jadi kita cari dulu gammanya. Nah, gammanya ini sebenarnya kan tinggal masuk-masuk ini V-nya 0,8 C, tapi saya punya cara cepat. Jadi kalau V-nya adalah 0,8 C, gammanya itu 10 per 6. Kalau V-nya adalah 0,6 C, maka gammanya itu 10 per 8. Gak percaya Bu? Ya udah, kita buktiin ya. Gamma adalah 1 dibagi akar. Di sini kan V-nya 0,8. 0,8 C kuadrat dibagi C kuadrat. Berarti 1 dibagi akar 1 min 0,8 kuadrat kan 0,64 C kuadrat dibagi C kuadrat. Coret. 1 dibagi akar 1 kurang 0,64 0,36. Akar 0,36 kan 0,6. 0,6 itu kan 6 per 10. Sami sarang 10 per 6. Betul ya? Nah, oke, jadi intinya langsung aja. Berarti karena V-nya adalah 0,8 C, gammanya langsung kita pakai 10 per 6. Nah, ingat P0-nya itu di sini adalah M0 dikali dengan V. Terus udah gitu, ini ya kita langsung aja cari. Berarti kalau mencari P ketika gerak adalah P0 dikali gamma. P0-nya kan M0 kali V, gammanya 10 per 6. Terus
M0 dikali V-nya apa? V-nya 0,8 kan? 8/10C. Dikali 10/6. Kita coret. Berarti V-nya adalah 8/6 M0C. Nah, ini kita apa? Kita perkecil dibagi 2. Jadi 4/3 M0C. Nah, berapa M0C tuh? Oh, dibikin pecahan. Jadi 4/3 adalah 1,33. Yuk, berarti jawabannya adalah 1,33. Alhamdulillah beres ya akhirnya pembahasan TO yang kali ini. Semoga bisa dipahami. Semoga sukses juga kalian semuanya. Semoga bisa masuk ke otaknya masing-masing. Oke. Kalau begitu cukup sekian pembahasan saya kali ini. Dadah, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.